بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali meneruskan dan melanjutkan pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut. Ada apa setelah mati? Dan kita memasuki fasal yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang sifat-sifat neraka serta penghuninya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah menyebutkan tentang sebuah kebiasaan Hudzaifah. Beliau mengatakan biasanya orang-orang, maksudnya para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah itu tentang kebaikan. Sementara saya, kebiasaan Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya biasa menanyakan tentang keburukan. Saya khawatir. Kenapa dan untuk apa Hudzaifah menanyakan tentang keburukan? Kata Hudzaifah, saya khawatir terjatuh ke dalamnya. Karena itu Hudzaifah lebih banyak bertanya tentang keburukan. Termasuk apa yang akan terjadi, keburukan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu yang sering ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Termasuk tentang kehidupan di akhirat, kehidupan di neraka. Apa faedahnya kita ini membacakan hadis-hadis tentang neraka, ayat-ayat tentang neraka? Sebagaimana yang dikatakan Hudzaifah, saya bertanya tentang keburukan ini karena saya khawatir terjatuh ke dalamnya. Maka demikian juga halnya tujuan kita mempelajari, membaca, mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka jahanam, penghuni-penghuninya, agar supaya kita semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah, ancaman Allah berupa neraka dan apa yang ada di dalamnya, akan mendorong kita untuk menjauh dari berbagai perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dan ini tujuannya. Kenapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sedemikian banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan di dalam neraka jahanam secara global, ataupun bahkan sebagian banyak di antaranya yang menyebutkan secara rinci. Dan disebutkan oleh Rasulullah lebih rinci lagi, lebih detail. Apa yang Rasulullah sebutkan tentang neraka jahanam adalah merupakan bagian dari wahyu yang Allah turunkan. Dan itu adalah kebenaran
yang nyata, yang bakal dilihat oleh manusia. Bukan sekedar dongeng, cerita pengantar tidur. Akan tetapi itu adalah ancaman yang nyata meskipun tidak terlihat oleh mata manusia. Inilah yang disebut dengan iman kepada yang gaib. Perkara gaib, perkara yang tidak bisa diindra oleh manusia, oleh makhluk. Tetapi Allah memberitakan, baik melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan pelajaran-pelajaran yang berharga sebagai rambu-rambu bagi kita untuk berjalan di muka bumi ini, agar kita tidak salah langkah untuk menuju ke negeri akhirat, yang mana kita semuanya akan menuju ke sana. Perjalanan kita di dunia ini akan bermuara atau akan menuju kepada satu titik yang sama, yaitu kematian. Titik itulah yang akan menentukan bagaimana ketika kita berada di titik itu, maka akan menentukan kehidupan setelahnya. Karena kematian adalah awal dari kehidupan yang hakiki, awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya sesungguhnya adalah setelah kita keluar dari dunia ini. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran sebelum kita menyesal. Maka kita pelajari rambu-rambu yang sudah Allah berikan sedemikian banyaknya melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Disebutkan di sini diawali dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya sedemikian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang neraka. Di antaranya disebutkan, Allah berfirman, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra." Kata Allah yang menceritakan tentang perdebatan, pertengkaran yang akan terjadi di neraka. Sesama penghuni neraka, mereka ini saling bertengkar, saling mengumpat, saling mencela, melaknat, mencaci, dan kata-kata yang mereka ucapkan kepada sesama penghuni neraka, kepada pemimpin, dan dibalas oleh pemimpin celaan kepada pengikutnya. Demikian. Seluruh penghuni neraka tidak ada lagi di antara sesama mereka yang dulu di dunia saling mencintai, melainkan ketika mereka sama-sama berada di dalam neraka, mereka saling membenci satu dengan yang lain. Subhanallah. Kebalikan dari penghuni surga yang nanti akan juga disebutkan. Penghuni surga, mereka saling mencintai satu dengan yang lain, saling menyayangi, dan bahkan disebutkan satu hati. Artinya seperti memiliki satu hati yang sama. Subhanallah. Tidak ada lagi pertengkaran, perselisihan di dalam surga. Jadi perbedaan yang sangat jauh kehidupan di surga dengan neraka. Waliyadzubillah. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab." Demikianlah, inilah, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas, telah melampaui batas dari yang seharusnya, orang yang zalim. Wa inna lit-taghin, maksudnya bagi orang-orang yang berbuat zalim, la syarra ma'ab, maka dia akan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. Jahannam yaslawnaha,
yaitu neraka jahanam yang mereka pasti akan memasukinya. Fabi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tempat yang disiapkan, seburuk-buruk tempat yang disiapkan. Hadza falyadhuquhu hamim wa ghasaq. Inilah, silahkan kalian rasakan. Ini yang akan diucapkan, dikatakan kepada penghuni neraka. Silahkan kalian rasakan hamim, air yang sangat panas yang mendidih, cairan yang sangat panas, ghasaq. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamimun wa ghasaq, yaitu minuman yang berupa nanah, dan itu adalah nanah yang ada di dalam neraka jahanam yang mendidih. Subhanallah. Wa akharu min syakliha azwaj, dan yang lain min syakliha azwaj. Disebutkan siksaan yang ada di dalam neraka jahanam itu adalah sesuatu senantiasa Allah jadikan berlawanan satu dengan yang lain. Hamim yang panas, wa ghasaq yang sangat dingin. Dan dua-duanya adalah siksaan. Seseorang akan, kalau di dunia ini bisa jadi seseorang mati karena terbakar. Ketika dia dibakar maka dia akan mati. Kebalikannya juga, ketika manusia ditempatkan pada suhu yang sangat dingin, maka dia bisa akan mati. Sebagaimana kalau orang itu dia berada di tengah keadaan yang sangat dingin, maka dia akan bisa mati karena kedinginan. Dan luar biasa, orang yang pernah tinggal di tempat yang sedemikian dinginnya, itu tangannya bisa mati, hitam terbakar seperti terbakar di dalam api. Dan dia merasakan tusukan dan siksaan yang sedemikian berat. Itulah siksaan yang ada di dalam neraka jahanam. Kata Allah, wa akharu min syaklihi azwaj. Dan yang lain itu berpasang-pasangan. Maksudnya siksaan yang akan dialami oleh mereka di dalam neraka jahanam itu adalah berpasangan dan itu berlawanan. Berpasang-pasangan, yaitu sangat dingin dan sangat panas. Entah itu cairan, entah itu hawa, yang disebutkan samum zamharir. Samum itu adalah angin yang kencang dan sangat panas. Kebalikannya zamharir, yaitu angin yang sangat dingin. Subhanallah. Dan ini siksaan. Hadza faujum muqtahamun ma'akum. Kemudian ditambahkan lagi, ini faujun, rombongan yang berikutnya yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, muqtahamun ma'akum, dihimpitkan bersama kalian. Subhanallah, mereka ini berdesakan la marhaban bihim. Tetapi dalam kondisi seperti itu, mereka yang datang belakangan tidak disambut oleh penghuni neraka, tetapi mereka disambut dengan baik, tetapi justru disambut dengan cacian, celaan. Setiap ada pendatang baru, maka mereka saling mencaci satu dengan yang lain. Makanya dikatakan di sini la marhaban. Ini kalau orang tamu, dia akan mengucapkan kepada tamunya ini marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini kebiasaan orang Arab. Itu mengucapkan selamat datang, marhaban, marhaban yang artinya dengan lapang dada kami menerima. Tetapi mereka justru mengucapkan sebaliknya, la marhaban bikum. Kebalikannya, tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada marhaban bagi kalian.
innahum salun nar. Sungguhnya mereka akan memasuki neraka jahanam. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk satu umat, maka dia bakal melaknat saudarinya, melaknat yang lainnya. La'anat ukhtaha. Setiap umat saling mencela. Sementara penghuni neraka sedemikian, penghuni surga sebaliknya. Mereka mengucapkan salam. Mereka mengucapkan selamat datang. Kebalikan dari penghuni neraka. Waliyadzubillah. Mereka saling mendustakan, saling mencela, saling mencaci. Ini demikianlah. Seandainya mereka mampu, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi tidak ada lagi kematian. Ini mereka semuanya tersiksa. Mereka tidak akan mampu lagi di dalam neraka jahanam untuk saling membunuh, saling melukai, tidak bisa. Karena mereka masing-masing merasakan siksaan. Makanya dikatakan la marhaban. Kullama dakhalat ummah, setiap masuk satu umat maka la'anat ukhtaha, melaknat yang lainnya. Qalu bal antum la marhaban bikum, maka dibalas lagi. Ketika tadi pendatang baru datang disambut dengan la marhaban bikum, maka pendatang yang baru mengatakan qalu bal antum la marhaban bikum, kalian ini juga la marhaban bikum. Bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana. Kalian, dijawab oleh mereka. Kalian qaddamtumuhu lana. Kalian yang membawa kami, menyebabkan kami kami ini ke dalam neraka jahanam. Kalian yang menyebabkan kami masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Wabisal qarar, maka neraka jahanam seburuk-buruk tempat tinggal. Qalu rabbana, yang lainnya berkata, pengikutnya yang dulu di dunia mengikuti para pemimpin mereka ini, mereka kemudian berkata, berdoa. Dan itu doa yang mereka panjatkan tidak bakal dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk minta keluar. Tapi mereka juga saling melaknat. Ada yang mengatakan qalu rabbana, para pengikut, man qaddama lana hada, wahai Rabb kami, siapapun yang menjerumuskan kami, yang menjerumuskan kami ke dalam neraka jahanam ini, fazidhu adzaban dhifan finnar, timpakan adab yang berlipat kali di dalam neraka. Jadi mereka justru mendoakan para pemimpin mereka dulu di dunia dengan adab yang berlipat kali yang mereka rasakan. Ini subhanallah. Jadi mereka ini saling apa? Saling mendoakan keburukan. Saling mendoakan keburukan. Ini karena apa? Karena disebutkan ketika mereka di dunia, mereka pemimpinnya ini menyesatkan, pengikutnya mengikuti, bahkan mereka terjadi saling mencintai satu dengan yang lain. Seandainya di dunia mereka itu saling mencintai, tetapi ketika bertemu di dalam neraka jahanam, berbaliklah mereka saling membenci. Karena di dalam ayat yang lain Allah berfirman, qala ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna. Ini yang pertama kali atau yang terakhir datang, mereka berkata kepada orang-orang yang pertama, berkata untuk orang-orang yang pertama, karena yang pertama kali masuk dalam neraka jahanam itu adalah para pemimpin-pemimpin mereka yang adabnya semakin pedih. Ini semakin mereka ini merasakan kepedihan. Rabbana haula'i yudalluna, ya Rabb kami, mereka itu menyesatkan kami. Ini fa'atim adzaban dhifan, berikanlah mereka itu adab berlipat kali. Dijawab oleh Allah, qala likullin dhifan, masing-masing akan dilipat gandakan, baik pemimpin maupun pengikutnya. Artinya azab neraka jahanam itu tidak tambah sedikit, tidak tambah ringan, tapi semakin lama semakin berat. Azab neraka jahanam semakin berat.
Sebagaimana sebaliknya, kenikmatan di surga semakin tinggi, semakin bertambah. Walakin la ta'lamun. Masing-masing akan ditambah, dilipat gandakan, tapi kalian tidak mengetahui. Akan tapi kalian tidak mengetahui. Maka mereka mengatakan, waqalu, mereka pun juga mengatakan, waqalu ma lana la nara. Ini penghuni neraka jahanam, mereka saling bertanya-tanya. Ma lana la nara rijalan kunna na'udduhu minal asyrar. Kenapa kami tidak melihat orang yang dulu, maksudnya di dunia, kami menganggap mereka itu orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Orang-orang yang beriman, mereka dulu di dunia menganggap mereka orang-orang yang jelek. Minal asyrar. Attakhadnahum sikhriya. Apakah kita menjadikan mereka itu bahan olok-olok? Amzaghat anhumul absar. Ataukah sebenarnya mereka itu juga ada di sini tetapi terhalang dari pandangan kami. Mereka tidak melihat. Mereka mengatakan kita nggak melihat mereka, apakah karena terhalang sama-sama di dalam neraka? Nah, disinilah orang-orang kafir di dalam neraka, mereka kehilangan, tidak menemukan orang yang dulu mereka yakini dalam kesesatan, dalam keburukan, orang-orang beriman. Ini. Jadi mereka ini dalam persangkaan mereka, mereka mungkin tidak terlihat sama-sama disiksa di dalam neraka jahanam. Subhanallah. Kenapa kita tidak melihat mereka di dalam neraka? Mujahid, seorang tabi'i, ahli tafsir dari kalangan tabi'i, mengatakan, ini perkataan Abu Jahal. Dia mengatakan, kenapa saya tidak melihat Bilal? Kenapa saya tidak melihat Ammar bin Yasir, Suhaib bin Amr, dan para sahabat yang mereka dulu siksa, para budak yang mereka dulu siksa di dalam kehidupan dunia. Ini contoh yang disebutkan oleh Mujahid hanya sebagai contoh saja. Yaitu apa? Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka memusuhi dan memerangi para sahabat. Mereka melihat, mencari mana Bilal, mana Ammar bin Yasir. Kenapa kami tidak melihatnya? Ini subhanallah. Ini adalah sebuah perumpamaan atau permisalan. Tapi sebenarnya semua orang kafir, mereka akan mencari orang-orang mukmin di dalam neraka jahanam. Mereka menyangka bahwa orang-orang mukmin itu juga masuk neraka. Ketika orang kafir masuk neraka, maka mereka tidak melihatnya. Makanya disitulah apakah karena kami menjadikan mereka olok-olok di dunia, ataukah tertutup pandangan kami dari mereka? Wanada ashabul jannati ashaban nar. Ketika itulah mereka yang ada di surga, yang dicari oleh para penghuni neraka jahanam, mereka kemudian berkata, dan penghuni surga memanggil penghuni neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar, qad wajadna. Dijawab oleh penghuni surga yang mereka cari. Jadi mereka itu berbicara, didengar. Penghuni neraka mencari orang-orang mukmin, didengar oleh orang-orang mukmin yang dicari. Abu Jahal mencari Bilal, Bilal mendengar ucapan mereka. Ammar bin Yasir mendengar ucapan mereka. Demikian yang sejaman dan semasa mereka ini saling mencari. Dan dijawab oleh penghuni surga. Maka penghuni surga pun memanggil, wahai penghuni neraka jahanam, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami, oleh Allah kepada kami. Haqqan. Qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Maka mereka bertanya, penghuni surga ini, apa kalian juga sudah mendapati janji Allah untuk kalian itu betul-betul kalian dapatkan? Subhanallah. Pada saat itulah orang-orang mukmin akan
akan mengolok-olok, artinya akan mengatakan kepada mereka dan menjadikan mereka ini terhina, orang-orang kafir yang ada di dalam neraka jahanam. Subhanallah. Qalu na'am. Mereka penghuni neraka mengatakan, iya, kami sudah merasakan apa yang Allah janjikan atau Allah ancamkan dulu kepada mereka. Kami sudah mendapati. Nah, mereka akan menjawab iya, mengaku. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Maka diumumkan di antara penghuni surga dan neraka, ini ada pengumuman. La'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Subhanallah. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf. Ini. Kata Allah, inna dzalika lahaqqun. Sesungguhnya pertengkaran yang terjadi di dalam neraka jahanam di antara sesama penghuni neraka lahaqqun. Itu benar-benar bakal terjadi. Takhasumu ahlin nar. Pertengkaran di antara sesama ahlin nar. Subhanallah. Itulah yang disebutkan. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan juga perbincangan itu tidak hanya terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka, tapi juga ada dialog antara penghuni A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang ada di antara surga dan neraka. Tempat itu yang disebut dinamakan dengan Al-A'raf oleh Allah, disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Makanya dinamakan surat Al-A'raf. Karena di dalam surat Al-A'raf ini menceritakan di antaranya adalah kehidupan orang yang ada di tempat itu. Tempat yang namanya Al-A'raf. Yang tidak disebutkan di tempat lain. Maka surat yang menceritakan sebagian di antara isinya adalah Ashabul A'raf, orang-orang yang tinggal sementara di Al-A'raf, disebutlah surat itu dengan surat Al-A'raf. Surat itu biasanya dinamakan dengan kejadian atau sesuatu yang diceritakan dan tidak diceritakan di tempat lain, atau menjadi ciri khas yang ada di dalam surat tersebut. Seperti penamaan surat Al-Fil karena menyebutkan kisah tentang gajah, pasukan gajah Abraha, dinamakan dengan surat gajah, surat Al-Fil. Demikian juga yang lainnya. Al-Baqarah, di dalamnya diceritakan tentang kisahnya Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih Baqarah, menyembelih sapi betina. Dikisahkan di dalam surat, maka disebut dengan surat Al-Baqarah. Nah, Al-A'raf ini ada orang-orang yang tinggal sementara. Mereka selamat dari neraka, tapi belum bisa masuk surga. Kata Allah, wa nada ashabul a'raf, dan penghuni Al-A'raf di antaranya mereka akan memanggil. Wa nada ashabul a'raf, penghuni Al-A'raf memanggil rijalan ya'rifunahum bisimahum, memanggil orang-orang yang mereka kenal dengan raut wajah, karena wajah itu enggak dibakar oleh api neraka, enggak terkena. Yang kafir juga bisa dikenali dari wajahnya mereka. Orang-orang kafir penghuni neraka dikenali wajah mereka. Tubuh mereka itu terbakar semuanya, wajahnya yang menjadi tanda. Mereka mendapatkan siksaan dan Allah mengembalikan wajah mereka meskipun disiksa, wajahnya dibakar, tetapi mereka tetap kondisinya, wajahnya bisa dikenali. Subhanallah. Makanya dialog penghuni surga dan neraka, mereka ini bisa saling mengenali satu dengan yang lain. Dikenal si fulan, si fulan, si fulan. Mereka bisa melihat. Maka penghuni Al-A'raf yang juga mereka ini mengenal penghuni neraka, mereka kemudian memanggil. Qalu ma ana ankum jam'ukum. Kalian itu enggak bermanfaat lagi.
Tidak bermanfaat lagi bagi kalian jam hukum, golongan kelompok pengikut kalian yang demikian banyaknya, followersnya yang banyak, tidak bermanfaat bagi kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang dulu kalian sombongkan sekarang tidak bermanfaat lagi. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, jabatan, kedudukan sekarang nggak ada manfaatnya. Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Nah, ini kata mereka penghuni Al-A'raf, apakah mereka yang kalian dulu di dunia kalian bersumpah ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah, justru mereka lah udkhulul jannah, dikatakan kepada mereka masuklah surga, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun, dikatakan kepada mereka tidak akan ada rasa takut, wala antum tahzanun, dan tidak akan kalian bersedih hati. Masya Allah. Jadi ini yang disebutkan penghuni Al-A'raf, mencela penghuni neraka jahanam dan memuji orang-orang yang masuk ke dalam surga. Mereka pengen masuk tapi belum diizinkan oleh Allah. Meskipun nanti di akhirnya para penghuni Al-A'raf ini ketika sudah diselesaikan urusan mereka sesama manusia, baru mereka bisa masuk ke dalam surga. Jadi yang menyebabkan orang itu terhalang atau masih berada di Al-A'raf, mereka ini harus menunggu sidang. Sidang yang akan ditegakkan di antara mereka berkaitan dengan tanggungan-tanggungan yang dulu di dunia. Diselesaikan di Al-A'raf ini. Subhanallah. Yang mereka ini tingkatan surganya seharusnya dengan amalan perbuatan mereka itu tingkatannya tinggi, tetapi karena perbuatan kezaliman yang mereka lakukan terhadap orang lain bisa berkurang derajatnya, dikurangi derajatnya karena perbuatan kezaliman, sehingga Allah akan mengadili seadil-adilnya. Allah akan mengadili seadil-adilnya. Subhanallah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang penghuni neraka. Ini sebagian ayat yang disebutkan. Adapun hadis sedemikian banyaknya. Lebih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan dan lebih detail. Di antaranya disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini berkata kepada Jibril. Rasulullah pernah tanya kepada Jibril. Ini pertanyaan Rasulullah. Beliau bertanya, dan ini pertanyaan diajukan kepada Jibril alaihissalam. Mali la ara Mikail dahikan qat. Kenapa saya tidak pernah melihat Mikail tertawa sama sekali? Rasulullah tanya kepada Jibril. Berarti ini menunjukkan malaikat pun bisa apa? Bisa tertawa. Ketika itu Jibril ditanya oleh Rasulullah, kenapa saya tidak melihat Mikail tertawa? Rasulullah bertanya tentang Mikail. Berarti bisa jadi malaikat yang lain tertawa, tersenyum. Alama dhahika Mikail mundu khuliqatinna. Kata Jibril, Mikail sudah tidak pernah tertawa lagi setelah diciptakan neraka. Setelah diciptakan neraka, Mikail tidak pernah tertawa. Subhanallah. Karena Allah setelah menciptakan neraka ditampakkan kepada malaikat, termasuk Jibril alaihissalam. Tampakkan kepada para malaikat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Masya Allah. Jadi sejak diciptakan neraka, Mikail tidak pernah tertawa karena ngerinya, saking ngerinya neraka. Waliyadzubillah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, yu'ta bi jahannam. Neraka jahanam nanti akan didatangkan
Kata-kata didatangkan, yu'ta, berarti keadaannya tidak sama dengan surga. Surga adalah sebuah tempat yang tetap, menetap. Surga ini tetap tempatnya, tidak bergeser, tidak berubah, karena dia besar dan itu adalah suatu tempat yang menetap. Ini bukan digeser-geser, bukan berpindah-pindah. Ini surga. Bedanya surga dengan neraka disebutkan di sini adalah salah satunya sifat yang berbeda, bahwa surga suatu tempat yang tetap, tidak berubah, tidak berpindah. Berbeda dengan neraka jahanam. Neraka jahanam ini ditarik, ada pergeseran, didatangkan. Pada hari itu, pada hari kiamat, akan didatangkan laha sab'una alfa zimam, ditarik. Ada tali yang menarik neraka jahanam itu sebanyak 70.000 tali. Kalau kuda ini atau unta atau yang semacamnya ditarik dengan 2 tali atau sepasang tali. Tapi neraka jahanam ditarik oleh 70.000 tali atau penarik. Neraka jahanam ini ditarik, ada 70.000 tali. Ma'akulli zimam, masing-masing tali kendali ini, kalau kuda tali kekangnya ini, masing-masing ditarik oleh sab'una alfa malakin yajurunah. Masing-masing tali 70.000 malaikat. Jangan dibayangkan malaikat seperti kita. Rasulullah SAW menyebutkan pada saat Rasulullah berdakwah ke Taif dan ditolak oleh penduduk Taif, Rasulullah kembali bersama malaikat Jibril. Rasulullah SAW kemudian dibilang oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini ada malaikat gunung. Malaikat gunung. Dia ditugaskan oleh Allah untuk datang kepadamu. Allah menugaskan malaikat gunung untuk datang kepadamu menanyakan, mau apa? Apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan kepada mereka? Kalau engkau menghendaki, kata malaikat gunung ini, Malakul Jabal, aku akan timpakan Akhsyabain. Akhsyabain itu adalah 2 gunung yang ada di Mekah. Ada yang menyebutkan ini adalah disebutkan dalam sejarah, ini adalah tempatnya penghuni Taif. Ini gunung yang ada di Taif. Subhanallah. Kalau mau saya timpakan 2 Akhsyabain, 2 gunung Akhsyabain kepada penduduk Taif. Subhanallah. 2 gunung yang besar. Itu cukup 1 malaikat. Cukup 1 malaikat. Itu kekuatan 1 malaikat. Bisa memindahkan atau menumplakkan gunung. Menimpakan gunung, 2 gunung bahkan di sini disebut kepada penduduk Taif. Subhanallah. Itu kalau 1 malaikat. Ini 70.000 kali 70.000. Jadi 4,9 miliar. Malaikat ini cuma yang menarik neraka jahanam saja. Hanya untuk menarik neraka jahanam ini 4,9 miliar. Subhanallah. Nah, disebutkan di sini bahwa malaikat ini menariknya. Itu belum yang berada di dalam neraka jahanam bertugas untuk mengadab penghuni neraka jahanam. Mereka semuanya malaikat yang Allah tugaskan. Tidak ada yang maksiat. Subhanallah. Kalau begitu betapa besarnya neraka jahanam. Dan ini menunjukkan neraka jahanam ini bisa didatangkan, artinya bisa ditarik oleh para malaikat ini. Dan menunjukkan ini sifat yang membedakan neraka jahanam dengan surga. Ini yang pada hari itu setelah neraka jahanam didatangkan, kemudian diletakkan jembatan di atas neraka jahanam, yang mana neraka jahanam ini diletakkan di antara padang mahsyar dan surga.
yang mana jembatan ini diletakkan di ujung padang mahsyar, lalu kemudian yang lainnya berada di luar surga. Disitulah neraka jahanam di bawahnya. Semua manusia bakal masuk melewati area neraka jahanam tanpa kecuali. Para nabi dan rasul juga melewati neraka jahanam di atas jembatan ini. Rasulullah juga yang pertama kali melewati jembatan ini. Disitulah nanti manusia bakal melewati semua. Kecuali yang langsung masuk dalam neraka jahanam. Dan orang-orang kafir, orang munafik, mereka bakal masuk langsung ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka jahanam dan kita dimasukkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Dan semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang neraka jahanam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam kajian yang akan datang masih tentang neraka jahanam. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.